Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Nahwu dari kitab Al-Muyassar. Kita sekarang sudah sampai ke jenis isim yang ke-6. Ya, setelah kita menyelesaikan pembagian isim berdasarkan kuantitas, yaitu isim mufrad, musanna, kemudian jamak, ada 3, yaitu jamak muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Jadi totalnya ada 5. Maka jenis isim yang ke-6 yaitu al-asma'u al-khamsah. Isim-isim yang 5. Nah, apa itu isim yang 5? Yaitu abuka di sini. Ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Yaitu ayahmu, kalau diterjemahkan, saudara laki-lakimu, iparmu, mulutmu, pemilik harta. Ya, jadi 5 isim ini dia memiliki tanda rofa yang sama. Ya. Hanya 5 isim ini saja. Hanya 5 isim ini saja. Jadi dia dikumpulkan ya menjadi satu istilah al-asmaul khamsah, isim yang 5. Karena dia memiliki tanda rofa yang sama. Yaitu ketika dalam keadaan rofa, maka dia tanda rofanya dengan waw. Ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini dihafalkan. Kemudian dalam keadaan nasab, ya, contohnya dia sebagai maf'ul bih, objek, maka dia tanda rofaknya dengan alif. Ya. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Dan dalam keadaan jar atau khafad, maka dia tanda jarnya dengan ya. Nah, kalau ada yang masih bingung apa itu rafa, nasab, jar, nggak apa-apa. Insya Allah di pembahasan berikutnya akan datang penjelasan itu ya. Cuma di sini eh, untuk mudah saja saya jelaskan kenapa ada abuka, ada abaka, ada abika. Ini sesuai dengan keadaannya masing-masing nanti di dalam kalimat. Ya, contoh kita gunakan abuka dalam keadaan rofa. Ya, kalau dia terletak di awal kalimat, maka dia rofa. Isim itu rofa. Ya. Kalau isim terletak di awal kalimat, maka keadaannya rofa dia. Ya. Kita pakai abuka il masjidi. Ya. Ayahmu di masjid. Nah, ini kita harus pakai yang rofa abuka. Nggak boleh pakai abaka, nggak boleh pakai abika. Ya, karena dia di awal kalimat. Ya, atau yang dikenal juga dengan istilah mubtada. Jadi mubtada itu selalu marfu. Nah, yang marfu ini yang di atas. Ya. Kemudian abaka contohnya. Dia kita pakai abaka kalau posisi dia sebagai objek. Maf'ul bih. Ra'aitu. Ra'aitu abaka. Nah, saya telah melihat ayahmu. Nah, ini nggak boleh kita bilang ra'aitu abuka atau ra'aitu abika. Tidak. Ya. Kemudian eh, contoh ya, marartu bi abika. Ya, aku melewati ayahmu. Ya, melewati ayahmu. Di sini karena ada huruf jar, maka abi di sini abika di sini majrur. Tanda jarnya dengan ya. Ya, di al-asma al-khamsah. Nggak boleh kita bilang marartu bi abuka atau bi abaka. Ya.
Ya, ini al-asma'ul khamsah. Jadi ada 5, ini dihafalkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Ya, ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasab, abaka, akhaka, hamaka, faka, za malin. Abika, akhika, hamika, fika, zi malin. Nah, baik. Kemudian jenis isim yang ke baik at-tamrin latihan, jadikan kata-kata berikut sebagaimana disebutkan yang di sini. Abu Bakrin. Ini juga namanya apa namanya? Al-Asmaul Khamsah. Abu di sini ya. Kita bukan kan-nya kita yang jadi patokan. Yang jadi abunya. Abu dalam keadaan mudhaf. Abu Bakrin ini juga Al-Asmaul Khamsah. Abu Dawud, Akhu Aliyin, Abu Hurairah, Zu ilmin. Zu ilmin adalah pemilik ilmu. Zu fadlin pemilik keutamaan. Abu Sa'id ini kunyah. Abu Talib juga kunyah. Ya, gitu juga domir di sini. Bisa juga diganti abukum, abuki, abukunna. Jadi yang penting abu di sini dia sebagai mudhaf. Ya, juga seperti itu yang lain. Akhukum. Ya, baik. Kemudian jenis isim yang ke-7 itu isim maksur. Al-ismul maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab. Mu'rab itu isim yang bisa berubah-ubah harokat di akhirnya. Itu isim mu'rab. Nanti ada isim mabni. Yang kalau isim mabni itu harokatnya tetap satu harokat saja, nggak bisa berubah-ubah. Nah, jadi isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang harokat akhirnya berubah-ubah. Ya mu'rabun akhiruhu. Akhir di sini maksudnya harokat akhir. Ya, afan. Kulus min mu'rabin. Setiap isim mu'rab akhiruhu yang di akhir isim ini ada alif lazimah. Alif lazimah itu kalau kita kenal alif bengkok. Ya, misalnya di sini al-fata. Ya, al-fata ini isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena diakhiri oleh alif lazimah. Ya, kita tahu ini alif bukan ya. Kenapa? Yang pertama, dia tidak ada titik. Kemudian yang kedua, di belakang rumah ya ini ada huruf berharokat tak. Ada huruf berharokat fathah. Ada huruf berharokat fathah. Sehingga kita nggak katakan dia ini ya. Karena ya itu kan kesesuaian harokat itu dengan kasroh ya tidak. Di belakangnya itu dengan kasroh. Ya. Tapi di sini kita katakan ini alif. Ya. Ada dua tandanya. Yang pertama tidak ada titik. Dan tanda yang berikutnya di belakangnya ini berharokat fathah. Al-Fatah, pemuda. Al-Wusta, pertengahan. Al-Mustafa, yang dipilih. Yang terpilih. Ini Nabi. Nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Al-Huda, petunjuk. Musa, Isa, ini semua adalah isim maksur. Nah, kalau isim maksur, ya walaupun dia mu'rab, tetapi harokatnya tetap. Walaupun dia sebagai mubtada al-fata ya fil masjidi. Kemudian ra'aitul fata. Kemudian marartu bil fata ya. Karena harokat akhirnya adalah sukun ya karena diakhiri oleh alif. Nah, jadi uh, muqaddarah. Ini kalau masih pusing jangan terlalu dipikirkan, insya Allah akan datang penjelasan detailnya lagi. Yang penting adalah kita tahu definisinya, kita tahu ini hurufnya. Kemudian isim maksud, isim yang kedelapan, isim mangkus. Al-ismul mangkus adalah huwa kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun maqablaha. Isim mangkus juga semua isim mu'rab ya yang di akhirnya ada ya lazimah. Maksuratun maqablaha ini paling penting diingat. Berharokat kasrah
huruf sebelumnya. Coba perhatikan al-hadi. Ini juga kalau kita lihat ini tidak ada titik. Tapi di sini kita nggak katakan dia alif. Kita katakan dia ya. Kenapa? Karena di belakangnya maksurah, berharokat kasrah. Al-hadi, azani, al-hadi yang memberikan petunjuk. Azani pezina laki-laki. Ad-da'i, ya, juru dakwah laki-laki. Ar-rami, laki-laki yang melempar. Al-qadhi, yang memutuskan. An-nahi, yang melarang. Ini semua isim mangkus. Karena diakhiri ya lazimah. Kita tahu dia ya lazimah karena sebelum ya ini ada huruf berharokat kasrah. Ini yang membedakan dia dengan isim maksur. Nah, kemudian al-hadi di sini isim mangkus, ya, dia nanti ada sedikit yang berubah ketika dimansub. Ya, innal hadiya, innaz zaniya, dia bisa berharokat fathah. Ya, jadi untuk harokat itu ada rinciannya di halaman-halaman berikutnya ya. Jadi yang perlu umat perhatikan di sini adalah isim maksur, ini istilah, kemudian ingat definisinya, kemudian isim mangkus juga demikian, ingat definisinya dan contohnya. Ya, baik. Dan jenis-jenis isim ini harus kita ketahui agar nanti kita bisa mengharokati tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Nah, ini ya. Jadi ya kalau kita tidak tahu jenis-jenis isim, nah nanti kita nggak bisa mengharokati kitab kundul, nggak bisa baca kitab nanti. Nah, jadi yang simpel aja dulu yang diingat definisi dan contohnya. Barakallahu fiikunna. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.